Ya, selamat siang untuk Bapak Gugup dan Bu Dini serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai mini project kami. Adapun anggotanya adalah saya sendiri, Jeremy Sunung Khalid, kemudian Fahriza, Kemas, Patika, dan Sofi. Kami di sini memilih restoran Dermaga Sunda yang akan dilanjutkan oleh teman saya Fahriza. Keluarga nggak setuju ya pada nentang karena saya tidak punya basic di situ. Tapi saya punya keyakinan dan saya akan mampu gitu kan. Saya nama Haji Dadang Arifin, orang manggilnya Davin ya. Ini sebagai pemilik Dermaga Sunda Resto yang ada di Nagreg dan Tasikmalaya. Ini lokasinya di Jalan Raya Nagreg nomor 37. Hadirnya Dermaga itu memang atas karunia Allah SWT yang terutama ya gitu. Yang tapi sebenarnya bisnis itu kan bisa karena basic ya, basicnya dasarnya orang seperti saya kan punya klinik juga ya, karena saya kebetulan basic saya di kedokteran gigi, saya punya skill di situ gitu ya. Nah, kebetulan saya hobi ya, hobinya dulu namanya main futsal sampai jadi kontraktor futsal. Saya kontraktor futsal, saya impor rumput. Tapi saya terpikir juga nih menciptakan peluang, nah, karena pasti orang tuh udah bosan merawat rumput yang ada di rumah. Ketika dapat, ya udah menghendaki, ini harus jadi restoran. Saya hobi kuliner, saya bikin restoran gitu. Nah, tentu saya akan ada peluang nih. Sempat memang kalau kita mau maju ini pasti tantangannya besar, ujiannya juga besar gitu. Kalau keluarga nggak setuju ya pada nentang karena saya tidak punya basic di situ. Tapi saya punya keyakinan dan saya akan mampu gitu kan. Dulu akhirnya saya terpikir ya sudah bikin restoran saja. Gitu. Inspirasi lagi bikin bangunan kapal itu sebenarnya bukan kapal tadinya biasa sedikit kenapa nggak dijadiin kapal saja gitu ya bikin ini. Saya bilang kalau ini kapal namanya rumput hijau nggak nyambung. Di mana-mana kapal itu dermaga. Adanya di dermaga. Sebenarnya sudahlah namanya dermaga saja. Nggak dermaga karena Sunda ya jadi dermaga. Saya sebenarnya lebih banyak mengisi waktu ini buat keluarga ya karena dulu saya sangat sibuk karena ya itu kontraktor futsal di semuanya klinik juga saya dari Aceh sampai Papua pernah saya kunjungi semua bukan termasuk ke Cina saya pikir kalau terus-terusan kayak gini habis ya kapan saya ibadah kapan saya kumpul dengan keluarga itu jadi saya pikir udah saatnya lah bukan saya yang ngejar-ngejar uang bukan saya yang bekerja buat uang dan sekarang uangnya yang bekerja buat saya gitu gantian sekarang saya paling sekali-kali saja. Jadi karena uangnya yang bekerja. Nah, dalam kondisi ini memang sempat kita juga 2 bulan pertama awal-awal pandemi itu kita sempat tutup ya. Oh, ini memang luar biasa saat itu pukulan berat lah ya. Betul apalagi saat itu pas menghadapi lebaran yang musim-musimnya ramai sekali gitu ya. Oh betul, pas panen malah tutup saat itu. Ketika buka pun sangat sepi. Ya. Nah, tapi nggak lama seperti itu ya normal kembali alhamdulillah. Tapi memang kami harus mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Ini yang sering kali kita sampaikan berkali-kali dan kita juga rutin mengadakan cek ya buat karyawan terutama manajemen agar jangan sampai mereka menularkan atau tertular gitu ya. Jika mungkin ada yang positif, ya setidaknya kita bisa diantisipasi. Dermaga Sunda Resto ialah sebuah perusahaan makro yang bergerak di bidang kuliner. Konsep dari restoran ini adalah sebuah kapal besar yang sedang berlabuh di sebuah dermaga. Restoran ini menyajikan hidangan Sunda, Western, hingga seafood. Alasan kami mengapa kami memilih perusahaan ini ialah karena perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah melewati berbagai jenis tantangan dan resiko dalam berbisnis. Sistem manajemen yang dilakukan juga kami rasa sudah kuat sehingga usaha ini bisa bertahan hingga saat ini dan masih mendapatkan banyak pengunjung. Lalu alasan lain kenapa kami memilih perusahaan ini ialah karena salah satu anggota kami adalah anak dari pemilik perusahaan tersebut sehingga akan
lebih mudah bagi kami untuk mewawancarai owner dari perusahaan ini. Baik, kemudian lanjut fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, kemudian kedua ada organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada actuating atau penggerakan, kemudian yang keempat ada controlling atau pengendalian. Next. Yang pertama itu ada planning. Planning adalah fungsi manajemen yang terkait dengan bagaimana seorang pembisnis dalam menetapkan suatu tujuan, kemudian dari tujuan yang ia tetapkan tersebut, ia bentuk suatu strategi dan rencana yang seefektif mungkin agar bisa meraih tujuan bisnis dengan lebih mudah. Oke. Berdasarkan hasil wawancara kami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat planning bisnis. Yang pertama itu ada konsep bisnis. Konsep bisnis yaitu merupakan gambaran umum atau tema bisnis yang ingin kita dirikan. Sebagai contoh, apabila kita lihat di bisnis kuliner, konsep itu bisa seperti gaya restorannya. Apakah kita ingin membuat restoran dengan gaya Korea kah, atau gaya Jepang, atau gaya Western, atau gaya Italia, dan lain-lain. Dan usahakan ketika kita memilih konsep bisnis itu, kita pilih konsep yang sesuai dengan passion kita, sesuai yang kita suka, dan sebisa mungkin kita memahami konsep bisnis tersebut, sehingga menjalankannya akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua itu ada lokasi. Lokasi ini penting karena berkaitan dengan karena mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan datang ke restoran. Kemudian tiap lokasi bisa jadi memiliki selera berbeda. Jadi usahakan ketika kita memilih lokasi bisnis, kita memahami betul lokasi bisnis tersebut. Kita mengetahui selera masyarakat di sekitar lokasi tersebut dan kita mengetahui permintaan di lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada anggaran. Anggaran sebisa mungkin untuk dibuat serealistis dan seakurat mungkin. Kiat-kiat supaya bisa membuat anggaran serealistis dan seakurat mungkin, kita harus mengetahui barang-barang apa saja yang kita perlukan, kemudian karyawan-karyawan seperti apa saja yang kita perlukan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui biaya-biaya yang kita harus keluarkan untuk mendapatkan barang-barang tersebut, ataupun biaya yang harus kita keluarkan dalam merekrut karyawan. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa dengan lebih mudah untuk menentukan anggaran yang lebih realistis dan akurat. Kemudian target pasar. Target pasar itu adalah target penjualan yang ingin kita tuju. Dan target pasar ini juga perlu diperhatikan baik-baik karena target pasar ini juga memiliki korelasi terhadap produk yang ingin kita buat. Jadi misalkan apabila target pasar kita misalkan kaum atas, misalkan. Nah, kita perlu untuk menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi yang kemungkinan juga harganya mahal dan biayanya agak juga lebih mahal. Oke. Kemudian selanjutnya ada sumber daya. Dalam membangun bisnis, kita harus mengetahui sumber daya apa saja yang kita perlukan dalam membangun bisnis tersebut. Kemudian ada pun juga terkait kiat-kiat dalam perencanaan bisnis, yakni yang pertama itu adalah measurable. Jadi ketika kita ingin membuat planning, usahakan kita mengetahui step by step yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Kemudian dari situ kita mengetahui bagaimana cara mengukur progres kita, apakah apa yang kita lakukan sama ini mendekatkan kita dengan tujuan bisnis kita atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada achievable. Apakah goal atau tujuan bisnis yang kita lakukan itu realistis atau tidak? Apakah kita bisa mendeskripsikannya dengan jelas? Itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita membuang-buang waktu hanya untuk mengejar tujuan yang tidak jelas atau yang tidak realistis. Kemudian time. Usahakan untuk menetapkan target waktu. Sehingga dengan menetapkan target waktu, rencana yang kita buat itu menjadi tampak lebih clear, tampak lebih jelas, dan kita bisa menyusun step by step-nya itu dengan lebih konkret. Next. Kemudian yang kedua itu ada organizing. Organizing itu terkait dengan pengaturan sumber daya dalam suatu bisnis supaya bisa termanfaatkan seefektif mungkin. Di sini saya tampilkan struktur organisasi pada bisnis Dermaga Sunda Restoran. Jadi di sini ada manajer operasional yang membawahi kepala bagian dapur, kepala bagian personalia, dan kepala bagian keuangan. Manajer operasional bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional yang ada di perusahaan. Kemudian kepala bagian dapur mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dapur, seperti kualitas makanan, mutu makanan,
dan juga berkreasi terhadap resep makanan. Kemudian kepala bagian personalia bertanggung jawab atas urusan terkait dengan karyawan seperti perekrutan, kemudian kesejahteraan karyawan, juga mengurus tentang PHK, resign, dan lain-lain. Kemudian kepala bagian keuangan mengurus bagian keuangan. Contohnya seperti membuat laporan keuangan, memberikan gaji, kemudian membuat anggaran, dan lain-lain. Next. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kami, adapun kriteria yang kita terapkan dalam perekrutan karyawan, yaitu mereka menginginkan karyawan yang jujur, loyal, bekerja keras, tanggung jawab, ahli di bidangnya, dan untuk lowongan tertentu usianya dibatasi. Begitu. Next. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga setelah ada planning dan organizing adalah actuating. Actuating ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan ini melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat dengan kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah untuk memajukan bisnis atau perusahaan. Nah, kita tadi sudah dijelaskan bagaimana setiap peran, setiap bagian, setiap komponen atau pegawai dari perusahaan sudah diberikan tugas masing-masing. Nah, dalam actuating ini mereka harus melaksanakan tugas-tugas tersebut yang telah diberikan, dan kemudian dari pihak manajer atau pemilik juga memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kepada karyawan supaya karyawan memiliki kinerja yang baik dan dapat memajukan perusahaan atau restoran dermaga Sunda ini. Next. Selanjutnya adalah tahap controlling, yaitu fungsi manajemen yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian kinerja dari bisnis tersebut agar nantinya dapat diambil keputusan yang dapat memajukan perusahaan dan mengembangkan perusahaan supaya dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, keputusan-keputusan ini yang dibuat adalah hasil diskusi antara sang pemilik dengan manajer dan telah dipertimbangkan berbagai kemungkinannya supaya keputusan tersebut dapat memajukan perusahaan. Contohnya seperti apakah perusahaan akan melakukan penambahan pekerja atau pengurangan pekerja, kemudian apakah perusahaan akan menambah pasokan bahan baku atau tidak, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah aspek positif dan fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi planning, organizing, actuating, and controlling telah dijalankan dengan baik. Restoran Dermaga Sunda telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Sangat diuntungkan karena setiap kegiatan ekonomi dilakukan secara tertata. Pembagian tugas yang telah diberikan kepada masing-masing komponen pegawai di restoran ini menjadikan terbentuknya sistem yang baik dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sistem keuangan yang diterapkan juga begitu baik dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga membuat perusahaan mampu menghitung segala biaya dan penerimaan dan dari perusahaan dengan benar disertai dengan penjelasan serta memberikan informasi tentang keuangan perusahaan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya, yang kedua adalah perusahaan mampu menyesuaikan dalam kondisi apapun seperti dalam kondisi pandemi. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama dengan perusahaan lain dengan tujuan memperluas pasar. Next. Yang berikutnya ada aspek negatif. Yang pertama adalah strategi pemasaran yang masih kurang, dan yang kedua target pasar masih terbatas dan hanya untuk keluarga. Maksudnya adalah tempatnya itu kurang cocok untuk kalangan anak muda yang biasanya mereka datang ke suatu tempat untuk mengerjakan tugas atau berkumpul dengan teman-temannya. Tetapi tempat ini cocok untuk keluarga besar yang ingin makan siang atau makan malam di restoran ini. Jadi kurang cocok untuk anak muda. Next. Kemudian kami akan menyimpulkan beberapa poin dari presentasi kami dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil secara bersama-sama. Poin pertama itu tentang bisnis. Kita harus memahami seluk-beluk bisnis terlebih dahulu sebelum menjalankannya.
seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, mungkin pihak manajemen dari restoran tersebut memiliki latar belakang yang suka makan, makanya ia mendirikan resto. Kemudian sebelum dia mendirikan, dia melihat-lihat wilayah mana yang berpotensi untuk strategis dalam mendirikan bangunannya. Nah, kemudian dipilihlah wilayah yang tadi. Terus kemudian bagaimana cara menjalankan restoran tersebut, atau bagaimana cara memasak, bagaimana orang yang dipilih. Nah, itu juga termasuk seluk-beluk bisnis yang harus dipahami. Kemudian poin kedua, fungsi manajemen. Kita harus menerapkan fungsi manajemen dalam bisnis yang kita jalankan. Seperti yang kita tahu, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, equating, dan controlling. Seperti juga telah dijelaskan teman-teman saya, mungkin akan lebih baik jika dalam operasional bisnis kita menjalankan fungsi manajemen, karena itu akan memudahkan kita dalam menjalankan bisnis. Kemudian kesimpulannya, dengan menerapkan konsep manajemen yang baik, sebuah perusahaan dapat bertahan bahkan terus berkembang. Contoh nyatanya adalah seperti restoran dermaga tadi yang sudah kami jelaskan. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.